Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Tempat di mana kisah mistis, sisi kelam manusia, dan horor tak hanya menegangkan, tapi mengusik sisi gelap dalam diri kita yang mungkin tidak ingin kita percayai ada di dunia ini. Di sini, setiap cerita bukan hanya sekedar legenda atau mitos, melainkan jendela menuju dunia yang tak terlihat, penuh misteri dan mencekam. Bersiaplah, karena malam ini saya akan mengajak Anda memasuki dimensi di mana kenyataan dan ketakutan berbaur menjadi satu. Karena sekali Anda mendengarkan, cerita ini akan tinggal di pikiran Anda selamanya. Titel: Kisah tewasnya 3 pendaki remaja akibat manusia kambing. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Rio dan teman dekatnya Edo, Andi, dan Farel memutuskan untuk pergi mendaki gunung kecil yang terletak di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Barat. Gunung itu tidak akan disebutkan di sini untuk menjaga privasi korban. Sebenarnya, mereka berempat sudah dilarang oleh keluarga untuk melakukan pendakian karena usia mereka terbilang masih sangat belia untuk melakukan pendakian gunung. Apalagi, meski tidak terlalu tinggi, gunung itu menyimpan banyak kisah misteri yang telah menjadi bagian dari cerita turun-temurun masyarakat setempat. Namun mereka tetap merengek dan meminta diizinkan buat mendaki. Saking nekatnya, mereka bahkan berangkat di Jumat malam saat orang tua mereka sedang lengah. Padahal, biasanya pendakian dilakukan pada pagi atau siang hari. Jarang yang melakukan pendakian di malam hari karena hal tersebut cukup berbahaya. Sejak awal, Rio dan teman-temannya sudah mengetahui bahwa gunung tersebut dikeramatkan oleh warga sekitar. Ada makam keramat di puncak gunung, dan konon, gunung tersebut juga merupakan tempat petilasan salah satu raja di Pulau Jawa yang sangat terkenal. Mereka telah diwanti-wanti agar mereka menghormati alam selama pendakian, terutama hutan-hutan di sekitar gunung tersebut. Menurut cerita yang beredar di desa, gunung dan hutan tersebut dijaga oleh banyak sekali sosok makhluk gaib dan menjadi tempat orang-orang yang akan melakukan ritual. Namun, Rio dan teman-temannya tidak menanggapi cerita itu dengan serius. Mereka adalah kelompok pendaki muda yang lebih menyukai tantangan ketimbang mempercayai cerita-cerita tahayul. Saat itu umur mereka baru belasan tahun. Sangat wajar jika jiwa petualangan mereka masih sangat membara dan mengabaikan keselamatan. Kepercayaan lain yang dianut masyarakat desa, penjaga gunung tersebut yang paling jahat adalah manusia kambing. Sosok ini adalah makhluk setengah manusia, setengah kambing yang menghuni hutan-hutan di sekitar gunung tersebut. Dikisahkan bahwa makhluk ini akan muncul jika seseorang melanggar aturan alam atau mencoba mengambil sesuatu tanpa izin dari tempat-tempat keramat di hutan tersebut. Bahkan, ada cerita yang mengatakan bahwa makhluk itu dulunya adalah seorang manusia biasa yang dikutuk oleh penjaga gunung tersebut karena keserakahannya. Konon manusia kambing tersebut gagal mencapai level tertinggi dari ilmu gaib yang sedang dipelajarinya. Lalu akibat kegagalan tersebut, dikutuklah ia menjadi manusia kambing. Masyarakat setempat juga meyakini bahwa mengambil barang atau memetik tumbuhan dari gunung ini tanpa izin dapat membawa sial atau kemalangan. Konon mereka yang melanggar larangan ini akan mengalami gangguan, baik secara fisik maupun spiritual, hingga mereka mengembalikan apa yang diambil atau melakukan ritual permohonan maaf kepada penunggu gunung. Tidak ada yang janggal saat Rio dan teman-temannya baru memasuki kaki gunung. Namun, meskipun Rio dan teman-temannya tidak percaya pada cerita tersebut, mereka tetap merasa ada sesuatu yang aneh saat mulai memasuki hutan. Burung-burung yang tadinya ramai berkicau tiba-tiba berhenti, menciptakan suasana sunyi yang tidak biasa. Angin berhembus lembut, namun terdengar gesekan daun yang menciptakan atmosfer yang tidak menyenangkan. Ada keheningan yang terasa menekam, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang mau mengakuinya. Ketika mereka mencapai area yang lebih terpencil, di tempat ini suasana terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Edo, yang sejak awal selalu antusias, menemukan sebuah batu besar berwarna hitam pekat yang tampak seperti tempat persembahan kuno. Di atas batu itu ada sisa-sisa bunga kering, daun, dan tulang-tulang kecil yang tampaknya sudah lama diletakkan di sana. Edo yang selalu suka mencari sesuatu yang unik tertarik dengan batu tersebut. Dia mulai mengamati lebih dekat, lalu mengambil beberapa batu kecil yang tergeletak di sekitar batu besar sebagai kenang-kenangan.
Melihat hal itu, Farel berusaha menegur, namun diabaikan oleh Edo. Rio yang juga merasa tidak nyaman dan memperingatkan Edo agar tidak mengganggu apapun di tempat itu. Namun Edo hanya tertawa, berkata bahwa semua itu hanyalah mitos tak masuk akal. Rio merasa ada yang salah sejak Edo mengambil batu-batu tersebut, namun dia tidak bisa menjelaskan apa yang dirasakannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke puncak dan tiba di sana saat malam sudah semakin larut. Mereka mendirikan tenda dan bersiap untuk menghabiskan malam di gunung. Saat itu suasana semakin tidak nyaman, terutama ketika suara alam yang biasa menemani pendaki seperti suara burung atau serangga malam tiba-tiba lenyap. Hutan terasa hening, seolah-olah kehidupan di dalamnya berhenti. Sekitar tengah malam mereka mulai mendengar suara aneh. Suara itu seperti langkah kaki berat, diiringi dengan suara helaan nafas berat khas bapak-bapak perokok. Rio yang merasa curiga keluar dari tenda bersama teman-temannya untuk mencari sumber suara. Mereka mencoba menerangi sekitar tenda dengan senter, namun tidak menemukan apapun. Suara langkah itu terus terdengar, tapi tidak ada jejak yang dapat dilihat. Yang terdengar hanyalah suara seperti sesuatu yang berjalan dengan 4 kaki, bukan langkah manusia. Ketegangan mulai meningkat ketika Edo yang berada di tepi tenda berteriak ketakutan. Dia menunjuk ke arah belakang, mengatakan bahwa dia melihat sesuatu. Ketika Rio dan yang lain melihat ke arah yang ditunjukkan Edo, mereka tidak melihat apapun di sana karena merasa Edo sedang bergurau. Farel menegur Edo dan memintanya untuk tidak bercanda berlebihan. Namun ditanggapi Edo dengan seringai mencemooh. Setelah beberapa lama mencari, mereka tidak menemukan keanehan di sekitar tempat tenda mereka. Mereka memutuskan untuk masuk ke tenda dan mencoba beristirahat agar besok bisa melihat sunset. Meski sudah tidak setegang tadi, Rio merasa malam itu berlalu dengan ketegangan yang tidak bisa dihilangkan. Ia tetap mencoba tidur dengan perasaan tidak tenang. Pagi pun tiba. Entah mengapa Rio terbangun masih diliputi dengan perasaan cemas. Ia buru-buru membangunkan temannya agar bisa menikmati sunset. Namun saat membangunkan temannya, Rio menyadari mereka hanya bertiga. Rio, Andi, dan Farel. Rio buru-buru keluar dari tenda, memeriksa tenda dan mencari jejak Edo. Mungkin saja Edo telah lebih dulu bangun dan keluar tenda untuk sekedar buang air kecil atau melakukan kegiatan lainnya. Namun, hingga beberapa saat, Rio tak juga menemukan jejak Edo. Rio memberitahukan teman-temannya mengenai ketidakhadiran Edo. Mereka panik, mencari Edo di sekitar tenda, memanggil namanya berulang kali namun tidak ada jawaban. Semua barang-barang Edo masih ada, tetapi tidak ada jejak di mana Edo pergi. Andi yang sudah paham sikap tengil Edo berupaya untuk mengingatkan teman-temannya jika saja Edo mungkin bersembunyi. Namun Farel dan Rio tetap saja khawatir dan tidak mengubris perkataan Andi. Setelah diskusi beberapa saat, mereka memutuskan untuk segera pulang, turun dari gunung dan melaporkan yang terjadi pada warga sekitar agar ada yang membantu mencarinya. Buru-buru mereka mengemas semua peralatan pendakian termasuk barang-barang Edo yang masih ada. Farel yang hafal jalur pendakian segera memimpin rombongan untuk turun. Mereka bertiga tentu saja panik. Segala bentuk penyesalan perlahan menghantui benak mereka. Raut wajah mereka tampak sangat gusar. Sambil menyisir rute yang mereka lalui, sesekali mereka meneriakkan nama Edo. Beberapa kali mereka beristirahat untuk mengembalikan energi mereka. Rute turun gunung rasanya terasa lebih berat dibandingkan saat pendakian. Entah karena mereka yang berjalan terburu-buru atau beban yang berkecamuk dalam pikiran mereka masing-masing. Setelah berjalan kurang lebih selama sejam, Farel menemukan potongan kain berwarna hijau di antara semak belukar. Mereka meyakini bahwa potongan kain tersebut adalah milik Edo. Di sekelilingnya ada jejak kaki aneh yang besar bercampur dengan jejak kaki manusia. Jejak itu mengarah ke tepi jurang. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka bertiga sangat terkejut. Mereka menemukan Edo tergeletak di tepi jurang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Buru-buru mereka segera menghampiri Edo. Kakinya patah dan beberapa luka yang cukup parah terdapat di sekujur tubuhnya. Edo seolah baru saja diserang hewan buas. Karena keadaan Edo yang parah tidak memungkinkan bagi mereka untuk membawanya turun, mereka memutuskan mendirikan tenda di sekitar wilayah tersebut. Andi dan Rio yang akan menjaga Edo, sementara Farel akan turun dan meminta bantuan warga untuk mengevakuasi Edo. Karena Farel lah yang lebih paham dan menjadi penunjuk jalur selama pendakian ini. Apalagi postur tubuh mereka bertiga
Sangat tidak memungkinkan untuk menggendong Edo sampai ke bawah dengan sulitnya jalur penurunan. Sepeninggal Farel, entah mengapa suasana yang tadinya cerah tiba-tiba mendung dan berkabut. Meski tidak turun hujan, suasana dingin terasa menusuk ke kulit Rio. Ia lalu berinisiatif menyalakan kompor portable. Selain mengurangi suasana dingin, ia juga berencana membuatkan minuman manis untuk Edo dan Andi. Siapa tahu bisa menghangatkan badan mereka dan mengembalikan energi yang hilang selama proses mencari Edo. Saat sedang serius memanaskan air, Rio menyadari ada sosok gelap besar yang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. Sosok tersebut samar-samar tampak seperti manusia, namun dengan kepala besar dan tanduk yang melingkar. Tubuhnya tinggi, lebih dari 2 meter, dengan bulu hitam yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Sosok itu hanya berdiri di sana tidak bergerak, namun kehadirannya membuat seluruh bulu kuduk Rio meremang. Tak ayal, Rio segera merapalkan doa-doa dalam hati. Setelah beberapa saat, sosok itu perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan hutan, seolah-olah diserap oleh pepohonan. Meskipun sosok itu sudah tidak terlihat, rasa takut tetap menyelimuti Rio. Rio dapat merasakan waktu seolah berhenti di dalam hutan ini. Rasanya seperti tak ada jalan keluar. Segala sesuatu di sekitarnya terasa hidup. Sesuatu yang tidak terlihat mengawasi setiap gerakan mereka, membuat bulu kuduk berdiri dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ini bukan sekedar hutan biasa. Ini adalah tempat yang dipenuhi kegelapan penuh misteri dan ancaman tak kasat mata yang siap menerkam kapan saja. Rio memilih berjaga di luar tenda, sementara Andi menemani Edo di dalam tenda. Sambil membuang suntuk, Rio berusaha mengotak-ngatik handphonenya. Ia berharap dapat menemukan jaringan di hutan belantara ini meskipun hal tersebut mustahil terjadi. Kabut tebal perlahan menyelimuti tanah, menutupi bentuk jalan setapak yang hampir tak terlihat di antara dedaunan basah. Udara di sekitar terasa lembab dan pendek, seolah-olah tidak ada kehidupan di sana, hanya kesunyian yang menekan. Lambat laun Rio menciumi bau tanah bercampur dengan bangkai yang sudah berhari-hari mengalami proses pembusukan. Lalu tak lama kemudian, sayup-sayup Rio mendengar suara Edo mengerang. Mirip suara hewan ketika disembelih. Segera Rio memasuki tenda untuk memastikan apa yang sedang terjadi pada Edo. Di sana Edo tampak sedang meregang nyawa, sedangkan Andi hanya terdiam mematung dengan wajah pucat pasi. Kebingungan apa yang harus dilakukan. Tubuh Edo berguncang hebat. Rio segera menghardik Andi, berusaha menyadarkan Andi yang masih tampak kebingungan. Dengan segera Rio memerintahkan Andi untuk menahan tubuh Edo agar tidak semakin banyak bergerak. Untungnya, Andi segera melakukan apa yang diperintahkan Rio. Tak berselang lama tubuh Edo mulai tenang. Nafasnya masih terdengar berat dan erangan kecil masih terdengar. Rio sedari tadi tidak berhenti merapalkan doa, berharap ada keajaiban melalui doa-doa yang dirapalkannya. Setelah beberapa saat, mata Edo terbuka setengah dan perlahan mengucapkan kata-kata yang sulit dipahami. Dia datang untuk kita. Bisik Edo dengan nafas terputus-putus. Tubuhnya yang tadinya tegang tiba-tiba lemas. Rio dan Andi saling berpandangan dalam kepanikan. Mereka sadar Edo tidak akan bertahan lama. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu Farel kembali dengan bantuan. Namun saat waktu terus berjalan, tidak ada tanda-tanda Farel akan kembali. Padahal hanya butuh waktu 4 jam untuk sampai di pos penjagaan. Pemukiman terdekat warga juga tak terlalu jauh dari sana. Apalagi matahari dari tadi tersembunyi dari rimbunnya pohon yang ada di hutan belantara. Hari pun semakin gelap dan kabut tebal semakin menyelimuti hutan. Meski begitu, Rio dan Andi memutuskan untuk tetap berjaga di dekat Edo. Meskipun keadaan semakin mengerikan, tenda mereka menjadi satu-satunya tempat yang memberi sedikit rasa aman di tengah ancaman tak terlihat yang mengintai di hutan. Keheningan yang mencekam lambat laun pecah ketika suara langkah kaki berat mulai terdengar lagi di luar tenda. Langkah-langkah itu semakin mendekat, dan kali ini tidak ada keraguan lagi. Apapun itu sudah sangat dekat. Rio berusaha untuk tidak panik. Ia memerintahkan Andi untuk tetap diam di dalam tenda, sementara ia sendiri memegang senter dan perlahan membuka pintu tenda. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan cahaya senter ke arah luar. Di tengah kabut tebal,
Rio melihat sosok yang sangat dikenalnya, Farel. Namun ada yang aneh. Farel berjalan dengan langkah kaku, tubuhnya berlumuran tanah, dan wajahnya pucat tak berwarna. Rio menanyakan apa yang sedang terjadi, berusaha menahan rasa takut yang nyaris melumpuhkan semua keberaniannya. Namun Farel tidak merespon. Dia terus berjalan menuju tenda dengan tatapan kosong. Ketika dia hampir sampai, Rio akhirnya melihat sesuatu yang mengerikan. Tangan Farel mengeluarkan darah segar, dan di bagian punggungnya terlihat seperti luka cakar besar yang masih menganga, hampir sama dengan luka Edo. Saat Rio hendak mendekat untuk menolong, Farel tiba-tiba terjatuh dengan sangat keras. Tubuhnya tidak lagi bergerak. Andi yang melihat semua ini dari dalam tenda berteriak ketakutan dan hampir pingsan. Rio segera memeriksa keadaan Farel. Sayangnya, Farel sudah tidak bernafas. Kini hanya tinggal Rio, Edo, dan Andi yang tersisa. Di tengah kepanikan, mereka menyadari bahwa mereka terjebak di tempat yang berbahaya tanpa jalan keluar, dan ada sosok makhluk misterius yang terus-terusan mengintai mereka. Mereka segera masuk kembali ke dalam tenda, menutup rapat-rapat pintu tenda dan berdoa agar hari semakin berlalu, atau ada pendaki lain yang menemukan mereka. Sejak awal mereka tidak menemukan pendaki lain, karena jalur yang mereka ambil adalah jalur yang dilarang untuk dilalui. Namun mereka bebal. Kebetulannya jalur tersebut adalah yang paling dekat dengan kediaman mereka. Jika mereka memilih jalur aman, itu berarti mereka harus berjalan jauh memutar. Suasana di luar tenda semakin menakutkan. Langkah-langkah berat kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, diiringi suara nafas kasar yang menggetarkan udara malam. Rio tahu, ini bukan Farel. Bukan manusia. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan ada di luar tenda mereka. Rio tiba-tiba ingat cerita tentang sosok manusia kambing yang selama ini dipercaya masyarakat sebagai sosok penjaga paling kuat dan paling sering merenggut korban. Dari banyak cerita yang beredar, sosok ini selalu muncul tiap kali ada korban jiwa yang selamat. Lamunan Rio buyar ketika suara arangan Edo kembali terdengar. Tapi kali ini jauh lebih mengerikan. Ketika Rio dan Andi melihat ke arah Edo, tubuhnya sudah kaku. Namun wajahnya berubah menjadi sangat aneh. Matanya terbelalak dengan senyum menyeramkan di wajahnya, yang berubah menjadi hitam seolah darahnya berwarna hitam. Andi tidak bisa lagi menahan ketakutannya dan melarikan diri dari tenda. Rio berusaha mencegah Andi. Rio berteriak agar Andi kembali, tapi sia-sia. Andi berlari di dalam kabut ke arah hutan yang penuh dengan ancaman tak terlihat. Rio yang tersisa sendirian merasakan perasaan hampa yang luar biasa. Dia tahu tak ada lagi yang bisa dilakukan, namun ia tak ingin menyerah begitu saja. Ia harus menyelamatkan dirinya. Bergegas Rio meraih senter, lalu sedikit berlari menjauh dari tenda. Mulutnya sibuk komat-kamit merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia berjalan menyusuri jejak-jejak setapak yang tampak samar di antara kegelapan dan sedikit cahaya dari senter yang di bawahnya. Penuh kehati-hatian, Rio menelusuri rute yang sejujurnya tidak terlalu ia kuasai. Bahkan ini adalah pertama kalinya. Ia berharap bisa menemukan siapapun dalam kondisi apapun. Rio melangkah dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Senter yang ia genggam bergetar sedikit di tangannya, seolah memantulkan rasa takut yang perlahan merayap di tubuhnya. Di sekelilingnya, kegelapan terasa begitu pekat, hanya sedikit diterangi oleh cahaya kecil dari senter yang seolah tidak cukup untuk melawan malam yang kelam. Rio terus merapalkan ayat-ayat suci, berharap kekuatan ilahi bisa membantunya dalam situasi ini. Di dalam kepalanya, bayangan wajah Edo, Farel, dan Andi yang hilang tiba-tiba menghantui setiap langkah yang diambil. Rute yang ia telusuri terasa asing, meski jejak-jejak kaki masih tampak samar di antara tanah yang lembab. Setiap langkah Rio terasa seperti berhadapan dengan ketidakpastian dan maut. Semakin jauh ia berjalan, suasana semakin sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar, bergema di dalam hutan yang seolah tak berujung. Pohon-pohon menjulang tinggi di sekelilingnya, dahan-dahan mengayun pelan seperti sosok-sosok gelap yang mengawasi dari kejauhan. Rio mencoba mengingat jalan yang mereka tempuh sebelumnya.
Namun setiap belokan dan lekukan jalan tampak sama. Dalam benaknya terbesit kekhawatiran. Apakah dia tersesat? Apakah dia akan menemukan teman-temannya atau justru sesuatu yang lain? Tiba-tiba, senter yang ia bawa berkedip sebentar, dan ia merasakan detak jantungnya semakin kencang. Mata Rio memindai sekeliling, berusaha menembus kegelapan. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara samar, seperti langkah kaki yang terinjak di antara ranting kering. Refleks Rio berhenti, tubuhnya menegang. Ia mencoba bertanya dengan suara gemetar, mencoba tetap tenang. Sebagian dirinya berharap itu adalah Andi, namun tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan yang terasa semakin mencekam, diiringi desiran angin malam yang dingin. Rio menggenggam senter erat-erat, memperkuat mentalnya dan terus berjalan menuju arah suara. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang menunggunya di depan sana. Sesuatu yang mungkin lebih dari sekedar temannya yang hilang. Rio melangkah perlahan menuju arah suara. Tubuhnya masih tegang. Cahaya senter yang redup berusaha menembus pekatnya malam, namun tidak banyak membantu. Ketika dia semakin dekat, suara itu tiba-tiba berhenti. Rio menahan napas, berharap dia tidak berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya. Lalu, di balik semak-semak sesuatu bergerak. Mata Rio membelalak ketika melihat sesosok makhluk kecil dan putih keluar dari kegelapan. Itu adalah seekor kucing. Kucing putih dengan bulu yang bersinar samar di bawah cahaya senternya. Kucing itu menatapnya sejenak, lalu berbalik, seolah-olah memberi isyarat agar Rio mengikutinya. Rio ragu sejenak. Dari mana datangnya kucing ini? Pikirnya. Tapi tanpa ada pilihan lain dan dorongan kuat untuk keluar dari hutan, ia memutuskan untuk mengikuti kucing tersebut. Setiap langkah kucing putih itu tampak pasti, seperti tahu kemana harus pergi. Rio mengikuti dari belakang, meski perasaan aneh mulai menghantui pikirannya. Mereka berjalan melintasi jalan setapak yang lebih jelas, semakin jauh dari bagian hutan yang gelap. Anehnya, meskipun Rio tidak mengenal jalan ini, kucing itu seolah tahu persis rutenya. Angin berhembus lembut, dan perlahan suasana mencekam mulai lenyap. Setelah beberapa menit berjalan, Rio melihat tanda-tanda kehidupan di kejauhan. Cahaya lampu, nafasnya memburu. Ia tidak bisa menahan senyum lega yang perlahan muncul di wajahnya. Di ujung jalan, di balik deretan pohon terakhir, terbentang sebuah rumah warga dengan lampu yang menyala terang di terasnya. Kucing putih itu berhenti di tepi hutan, menoleh ke arah Rio, lalu menghilang begitu saja ke dalam semak-semak tanpa suara, seolah tugasnya telah selesai. Rio berdiri tertegun sejenak, lalu mengucapkan doa syukur. Tak lupa, Rio mengucapkan terima kasih kepada kucing putih itu. Tanpa berpikir panjang, Rio berlari ke arah rumah tersebut, mengetuk pintu dengan napas tersengal. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan seorang pria tua keluar. Tampak terkejut melihat Rio yang tampak lelah dan ketakutan. Pria tua itu bertanya ada apa dengan Rio dan dari mana asalnya. Suaranya lembut, namun penuh rasa ingin tahu. Rio menjawab pria tua itu dengan terengah-engah. Tak lupa menceritakan seekor kucing putih yang menuntunnya ke sini. Pria tua itu mengangguk pelan setelah mendengar cerita Rio. Wajahnya tampak ramah namun penuh rahasia yang tak terungkap. Pria tua itu lalu menyuruh Rio untuk istirahat di dalam rumah miliknya. Rio, meski merasa sedikit cemas, mengangguk dan mengikuti pria itu masuk ke dalam rumah. Ruangan sederhana dengan perabotan kayu tua menyambutnya. Kehangatan dari dapur kecil di sudut ruangan terasa sangat nyaman setelah dinginnya hutan. Pria tua itu mempersilahkan Rio duduk di kursi kayu, lalu memberikan secangkir teh yang mengepul hangat. Minumlah, ini akan membuatmu merasa lebih baik. Rio meneguk teh itu perlahan, tubuhnya mulai rileks. Rasa kantuk tiba-tiba menyerang seolah-olah seluruh energi yang ia miliki telah terkuras habis. Terima kasih Pak, gumam Rio lemah. Matanya semakin berat. Dia tak bisa melawan lagi. Tubuhnya mulai menyerah pada rasa kantuk yang semakin mendalam. Rio tertidur di kursi dan dalam sekejap kesadarannya seolah-olah menghilang. Saat Rio membuka matanya, dia terkejut mendapati dirinya berada di tempat yang sangat familiar. Dinding kamarnya yang berwarna lembut, tempat tidur yang empuk, dan sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui jendela
Rio tersentak bangun. Bagaimana bisa? Bukankah tadi Rio sedang berada di rumah orang tua itu? Kepala Rio berdenyut, berusaha mengingat apa yang terjadi. Perasaan aneh menyelimuti dirinya. Bagaimana ia bisa kembali ke rumah, pikirnya. Ia menatap sekitar berusaha mencari jawaban. Apakah mungkin ia hanya sedang bermimpi? Namun mengapa mimpi tersebut terasa sangat jelas? Mungkin keluarganya sudah kembali dan membawanya pulang tanpa ia sadari. Tanya Rio dalam hatinya. Dengan cepat Rio memeriksa dirinya. Pakaiannya telah berganti. Ia tampak bersih. Ujung matanya menangkap siluet benda berkedip. Ketika berbalik, ia menemukan ponselnya. Buru-buru Rio mengambil ponselnya yang tergeletak di meja dekat tempat tidur. Saat dia membuka layar, deretan notifikasi pesan di grup sekolah yang membuat darahnya membeku terpampang jelas. Rio mengklik salah satu link berita yang dikirimkan oleh teman sekolahnya. Ketika dibuka, berita utama di salah satu portal lokal menampilkan judul besar. 3 pendaki ditemukan meninggal dunia di Gunung X akibat hipotermia. Rio tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka berita itu. Foto-foto tempat kejadian memperlihatkan tenda mereka. Tenda yang ia dan teman-temannya dirikan bersama malam itu. Ketiga temannya. Rio yakin ia tidak sedang bermimpi, karena gambaran dari foto-foto tersebut mirip dengan apa yang dialaminya. Laporan berita tersebut menyebutkan bahwa ketiga teman Rio ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam tenda. Penyebab kematian mereka adalah hipotermia, sebuah kondisi di mana tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada yang bisa dihasilkan, menyebabkan suhu tubuh menurun drastis. Mereka ditemukan oleh tim penyelamat setelah ada warga yang melapor menemukan tenda mencurigakan di tengah hutan, tak jauh dari makam keramat tua di hutan tersebut. Sayup-sayup, Rio mendengarkan lolongan tangis tak jauh dari rumahnya, diiringi sahutan duka dari suara lain. Rio bergegas berdiri, keluar dari rumahnya. Di halaman rumahnya ia bisa melihat keramaian di depan rumah Farel, tetangga sekaligus teman sekolah yang mengajaknya melakukan pendakian. Rio sedikit berlari, menyeruak di antara kerumunan. Orang-orang tampak mengerumuni sesosok laki-laki yang digeletakkan di tengah ruangan. Rio mendekat, ia terkesiap. Di tengah ruangan itu tubuh Farel terbujur kaku. Wajah Farel pucat pasi, namun tidak sesuai dengan kondisi terakhir Farel yang dilihat oleh Rio. Tidak ada satupun goresan atau bekas luka di sana. Seakan tak percaya, Rio semakin mendekat, menggosok matanya beberapa kali untuk meyakinkan dirinya apa yang baru saja dilihatnya. Setelah memastikan keadaan Farel yang sangat berbeda, Rio mundur, setengah berlari menuju ke rumahnya. Di pintu rumahnya ia berpapasan dengan ibunya. Rio mengajukan pertanyaan mengapa ia bisa ada di rumah, yang dijawab kernitan dahi dari ibunya. Rio bahkan dikatai bocah edan. 2 hari ini kerjanya hanya tidur. Pulang dari sekolah hanya tidur, makan, dan mengurung diri di kamar. Rio terkesiap. Tidur? Jelas-jelas dia melakukan pendakian pada Jumat malam bersama ketiga temannya. Rio memejamkan matanya sejenak, mencoba mencerna semuanya. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Rio memasuki kamarnya, mencari barang yang digunakannya saat pendakian. Dan Rio sungguh nyaris kehilangan akal ketika didapatinya ransel tersebut dalam keadaan bersih di sudut kamarnya. Semua barangnya masih lengkap, bahkan tak tersentuh sama sekali. Seolah-olah semuanya terasa tidak nyata. Kucing putih, pria tua, makhluk mengerikan dengan mata merah menyala, rumah di pinggir hutan. Apakah semua itu nyata atau hanya ilusi? Rio menampar pipinya keras untuk meyakinkan diri. Rasa sakit menjalar perlahan. Rio merasakan bulu kuduknya meremang. Berita tersebut nyata. Ketiga temannya telah tiada. Apa yang sebenarnya ia alami semalam? Pikiran tentang kucing putih yang menuntunnya dan bagaimana dia tiba-tiba berada di rumah tanpa penjelasan mulai mengganggu akal sehatnya. Andai ini adalah mimpi, tidak mungkin berita tersebut ada. Tidak mungkin gambar-gambar di foto tersebut sesuai dengan apa yang ada di pikiran Rio. Sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap sepertinya berperan di balik semua ini. Rio duduk di tepi tempat tidurnya, mencoba mencerna kenyataan yang ia hadapi. Semua terasa terlalu aneh untuk dijelaskan. Bagaimana mungkin semuanya bisa terjadi begitu saja? Pikirannya berputar mengingat detail demi detail peristiwa. Kucing putih, pria tua, tenda di hutan, sosok mengerikan, dan kematian 3 teman-temannya. Rio menatap layar ponselnya yang masih menampilkan berita kematian teman-temannya.
Ia merasa bahwa dirinya telah diselamatkan, tapi bukan tanpa alasan. Mengapa hanya dia yang selamat? Pikir Rio dengan rasa takut yang semakin mendalam. Rio tiba-tiba merasakan ada sesuatu di udara, seperti kehadiran yang tak terlihat mengawasi dirinya. Bulu kuduknya berdiri. Seketika ia mendengar bisikan halus, suara yang tak asing namun tak bisa dijelaskan. Rio tahu, meskipun ia telah kembali ke rumah, ada sesuatu yang masih mengikatnya pada malam kelam di hutan itu. Sampai bertemu kembali pada kisah-kisah berikutnya, tetaplah di channel ini.